Jadi dia putra dari The Architect of Silence. Ini kakak kandung saya. Mereka punya 2 anak. Apa itu? Satu kepingan terakhir yang belum saya temukan. Emang lo gak deket sama siapa-siapa di rumah itu? Ada, tapi dia hianatin gue. Hello guys, penulis dan sutradaranya sengaja banget masih menahan satu potongan terakhir yang dibutuhkan untuk membuka arsip dalam sistem Alpheric yang dikenal sebagai The Quiet Ledger. Lucunya, 2 Vaughan yang digambarkan selalu mampu berpikir 2 langkah lebih maju dari orang lain justru seolah belum menyadari bahwa tato di punggung adik bungsu mereka yang berupa kode-kode adalah kemungkinan besar kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk membuka arsip tersebut. Sebagai penonton kita terus dibuat gemes ya, kenapa di pertemuan dengan orang-orang cukup penting dari rumah Alpheric justru bisa-bisanya Harry atau Kak Lena belum juga langsung mengungkapkan fakta bahwa keluarga Vaughan sebenarnya memiliki 3 anak yang sejak kecil diajarkan fungsi dan keahlian berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Ironisnya, salah satu dari mereka terjebak di rumah Alpheric menjadi seorang eksekutor bernama Blade. Kalau dipikir dengan logika sederhana kita sebagai penonton, konflik ini sebenarnya bisa dibuat jauh lebih singkat. Bukankah tujuan utama 2 Vaughan adalah mengembalikan adiknya yang tersesat ke jalan pulang, lalu mengungkapkan misteri kematian orang tua mereka, sekaligus barulah membantu keluarga Alpheric mendapatkan bukti kejahatan Dominic. Rasanya kan cukup dengan membahas tentang Haruna alias Blade yang sekarang jadi eksekutor di rumah itu, maka sebagian besar potongan puzzle akan langsung tersusun. Sebab dari sana barulah kan Excel bisa menceritakan kejadian 5 tahun silam, juga bisa menganalisa bahwa besar kemungkinan semua ini memang rekayasa Dominic. Juga akan jadi terbuka alasan kenapa Harry dan Kak Lena terlihat seolah mengabaikan Haruna, hingga alasan kenapa Haruna begitu keras menolak identitas aslinya. Belum lagi sudut pandang Excel yang selama ini menyayangin Haruna sebagai adik angkatnya, serta kesedihan Excel melihat Haruna kini perlahan termakan hasutan Dominic. Entahlah ya guys, apakah di episode berikutnya semua jawaban akhirnya akan dibuka satu persatu. Tapi semuanya tergantung lagi apakah Ares, Daniel, dan Excel masih punya cukup waktu tanpa khawatir harus segera pulang segala. Namun apakah mereka akan terus berdiri aja di ruangan sistem keluarga Vaughan itu sambil membahas berbagai hal penting? Atau mungkin udah saatnya mereka duduk santai di lantai itu, atau pindah ke ruang tamu yang ada sofanya lalu ngobrol panjang sambil ditemanin secangkir kopi hangat? Oke guys, beralih ke si bungsu Vaughan. Semalam Blade udah janjian nih ketemu Fata di sebuah taman, namun alih-alih menjalankan misi besar, nasib Blade justru berubah menjadi penjaga orang yang ketiduran di dalam Mercy dengan cup terbuka itu. Awalnya ya kita sebagai penonton mengira Fata Fernandez cuma pura-pura tidur untuk ngerjain Blade. Ternyata sampai pagi barulah Fata bangun dengan kondisi segar bugar. Untung aja taman itu aman sentosa, tanpa begal, tanpa rampok atau pencopet segala. Jadi nggak perlu ada adegan Blade harus menghajar siapapun yang nekat mendekat untuk mencuri dompetnya Fata. Jadi pagi itu percakapan mereka mengalir santai, nggak ada lagi kecanggungan ataupun basa-basi, seperti 2 teman lama yang udah nyaman satu sama lain. Bahkan Blade mengaku merasa nyaman bicara dengan Fata karena mengingatkannya pada seseorang di rumah itu. Tentu aja Blade nggak akan menyebut nama Excel, namun Fata bisa menebaknya dengan mudah, apalagi kan setelah percakapan dengan Excel malam sebelumnya. Lalu di sini ketika Blade mulai sedikit bercerita tentang rasa kecewa karena merasa dihianati oleh seseorang yang sangat dipercaya, Fata mencoba membuka sudut pandang lain. Jadi Fata bukan hanya mengingatkan Blade untuk bertanya pada diri sendiri apakah Blade benar-benar melihat pengkhianatan itu dengan mata kepala sendiri, ataukah Blade hanya mendengar cerita itu dari orang lain. Fata juga menasehatinya guys agar nggak mengambil keputusan besar saat sedang dikuasai emosi, karena terkadang ya jika seseorang terlalu keras menutup ruang komunikasi, yang terjadi bukan penyelesaian masalah, melainkan penyesalan yang datang terlambat setelah semuanya nggak bisa diperbaiki lagi. Sebagai contoh, Fata menceritakan sedikit konflik yang pernah terjadi antara dirinya dan sang papa Jordan. Untungnya masalah itu sempat diselesaikan sebelum terlambat, karena gimana pun juga hubungan keluarga selalu memiliki kesempatan untuk diperbaiki selama kedua pihak masih ada. Penyesalan yang sesungguhnya baru datang ketika maut memisahkan dan gak ada lagi kesempatan untuk mengucapkan apa yang seharusnya disampaikan. Contoh berikutnya, Fata menyinggung kisahnya bersama mantan pacar. Tanpa disebut nama, kita tahu yang dibahas itu Akila. Di sana Fata belajar bahwa nggak semua kesalahpahaman bisa diperbaikin tepat waktu. Ada kalanya kebenaran baru terungkap saat semuanya udah terlambat, saat perasaan keduanya udah berubah, saat hati mereka udah memberi ruang bagi orang lain, dan jelas jalan untuk balikan rasanya udah nggak mungkin karena hanya akan menyakiti lebih banyak pihak. Lewat 2 kisah itu harapan Fata sederhana guys, agar Blade mau merenungkan semuanya sekali lagi, mau memberi kesempatan untuk mendengarkan penjelasan baik itu dari Excel maupun dari kedua kakaknya sebelum mengambil keputusan yang nggak bisa ditarik kembali. Masalahnya Blade ini kan dituliskan sebagai karakter yang keras kepala, degil, dan selalu bertahan pada keyakinan sendiri. Dan
Dan mungkin justru disitulah letak greget ceritanya. Karena kalau semuanya langsung lancar, semua rahasia langsung terbongkar, dan semua kesalahpahaman langsung selesai, lalu apalagi yang membuat kita para penonton terus penasaran menunggu episode berikutnya. Jadi pertemuan antara Blade dan Fatah yang dilanjutkan dengan sarapan bersama di sebuah kafe ini berlangsung cukup singkat. Karena di saat yang sama Zara menghubungi Fatah via telepon dan mengajaknya ketemuan. Jadinya Blade pun sadar bahwa waktunya untuk pamitan. Adegan ini sekaligus ya mematahkan prediksi kita sebelumnya. Ternyata kedatangan Blade murni karena sedang berusaha menenangkan diri dari tumpukan amarah, kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan setelah mendengar info dari Nyonya Dominic. Jadi untuk sementara ini belum ada niatan dari Blade untuk memanfaatkan Fatah demi membalaskan dendamnya pada EXO. Kemudian adegan pun berpindah ke Fatah yang udah ganti pakaian dan bertemu Zara di sebuah kafe lain. Pembahasan mereka berpusat pada Akila. Zara menceritakanlah bahwa Akila sempat datang ke rumahnya untuk curhat, bukan untuk berdebat dalam versi Zara. Dari situ Zara menyampaikan satu permintaan sederhana nih ke Fatah, yaitu Fatah jangan mempermainkan perasaan Akila yang masih terjebak dalam bayang-bayang hubungan mereka, terutama pembahasan tentang permatanan di malam itu. Zara berharap ya Fatah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu Akila lagi dan menyelesaikan semua hal yang selama ini masih menggantung di antara mereka berdua. Soal keputusan akhirnya nanti atau hubungan seperti apa yang mereka inginkan setelah pembicaraan itu, Zara sangat tahu itu bukan lagi urusannya. Are you done, babe? Kalian Namun gak lama kemudian Ken pun muncul menghampirin mereka. Belum sempat rasa heran dan bingung Fatah hilang, pasangan di hadapannya mulai menunjukkan kemesraan. Tangan mereka saling menggenggam. Senyum mereka terlihat begitu cerah. Bahkan dengan wajah yang seolah sedang dimabuk kebahagiaan, Zara langsung mengumumkan bahwa dirinya dan Ken sudah resmi berpacaran. Fatah spontan terdiam, coba menahan syoknya. Karena dengan situasi dan kesepakatan mereka yang sekarang hanya teman biasa, jadi gak perlu lagi ada ekspresi penolakan, gak perlu ada amarah, gak bisa protes. Kali ini apapun yang dirasakannya, Fatah harus menerimanya. Mungkin jantung Fatah berdegup sedikit lebih cepat ya, karena merasa kehilangan. Mungkin ada bagian kecil di hatinya yang belum siap, atau mungkin justru sejak awal Fatah emang udah siap dan benar-benar ikut bahagia melihat Zara menemukan jalannya sendiri. Entahlah. Kalian Sekarang kita udah jadian. congrats. Kan pura-pura jadian sama Ken. Iya. Sama gak beneran aja. Akhirnya secara mengejutkan Zara memutuskan jadian dengan Ken. Tapi untuk saat ini hubungan mereka masih sebatas kesepakatan pura-pura aja. Hal ini dikarenakan perdebatan dengan segala unek-unek Akila di malam itu. Maka Zara ingin agar Akila nggak lagi merasa terganggu dengan keberadaannya. Akila pun nggak perlu khawatir kalau Zara masih punya hubungan dengan Fatah. Juga nggak perlu ya Akila terus menyesali karena pernah mendorong agar Zara dan Fatah bisa jadian. Zara berharap dengan terlihat sudah memiliki komitmen dengan cowok lain, maka Akila bisa lebih tenang mencari jawaban atas semua kebingungan yang berkaitan perasaannya dengan Fatah. Sebenarnya ada hikmah juga dari sikap Akila belakangan ini. Zara jadi lebih mudah untuk benar-benar menjauh dari sikap dan perasaan Fatah yang masih belum bisa diprediksi. Selain karena Tante Amanda yang dengan tegas menolak hubungannya dengan Fatah, juga masih ada bayang-bayang skandal Mama Dia dan Om Jordan di masa silam. Belum lagi bayang-bayang tentang Akila, hingga seolah Akila merasa berhak untuk selalu ikut mengatur arah kisah cinta Zara dengan Fatah. Karena itu kali ini bisa dibilang Zara akhirnya bisa bernafas lega, karena akhirnya bisa benar-benar melepaskan semua beban itu. Ya meskipun harus mengambil langkah yang cukup ekstrim. Hal ini dikarenakan ada Ken yang selalu siap membantu dengan tangan terbuka, bahkan jika itu berarti menjadi tameng dan berpura-pura menjadi pacarnya Zara. Karena bagi Ken sangat berharap ya yang awalnya cuma pura-pura, lalu nantinya perlahan Zara benar-benar akan mencintainya.